Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syafitri, NIM 1805111023. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta. Kali ini kita akan membahas materi tentang statistika untuk siswa SMA kelas 12 semester 1. Submateri yang akan kita bahas adalah ukuran pemusatan data. Nah, untuk peta konsep pada materi ini yaitu data terbagi menjadi dua, yaitu penyajian data dan pemusatan data. Nah, penyajian data nantinya kita akan bahas tentang tabel distribusi frekuensi, kemudian grafik, di mana grafik meliputi histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Sementara untuk ukuran pemusatan data, kita akan menghitung min, median, dan modus. Nah, adapun kompetensi dasar KD pengetahuan 3.2 pada materi ini yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk kompetensi dasar KD keterampilan 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penyajian data, yaitu tentang distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Menurut Hasan 2001, distribusi frekuensi adalah sebagai susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna tentang suatu data. Nah, kemudian, kita akan perhatikan contoh soal. Nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang dapat dilihat di bawah ini. Nah, ini adalah data tunggal dari sebuah nilai ujian akhir siswa. Langkah pengolahan data dari data tunggal menjadi data berkelompok dengan menggunakan distribusi frekuensi. Yang pertama, kita akan menghitung banyak data, di mana data sama dengan N. Kemudian kita akan menentukan besarnya rank, kemudian kita akan menentukan banyak kelas interval, kita akan menentukan panjang kelas interval, dan menyajikan tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang pertama kita akan menghitung banyak data. Di sini saya melambangkan data dengan N. Nah, di sini kita akan menghitung data dari data tunggal ini. Karena data ini banyak, maka kita akan menghitung dari perkalian antara baris dan kolom. Karena ada 11 kolom dan 4 baris, maka akan kita kalikan 11 dikali 4. Sehingga kita peroleh N atau banyak datanya adalah 44. Kemudian kita akan menentukan besarnya rank. Rank itu adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai yang terendah. Di sini kita akan mencari nilai tertingginya. Nah, kita perhatikan pada baris pertama, diperoleh nilai tertingginya itu adalah 100. Kemudian kita perhatikan baris kedua, nilai tertingginya 94, namun masih tinggi 100. Kemudian pada baris ketiga ada nilai 100, kemudian pada baris keempat nilai tertingginya adalah 95, namun masih tinggi nilai 100. Oleh karena itu, kita peroleh nilai tertinggi dari data ini adalah 100. Kemudian kita akan menentukan nilai terendahnya. Begitu pula dengan perhitungan yang tadi, sama dengan menghitung nilai tertinggi. Kita perhatikan pada baris pertama, nilai terendahnya adalah 44. Nah, pada baris kedua nilai terendahnya adalah 51. Karena 51 lebih besar dari 44, maka masih tetap nilai 44 adalah nilai yang terendah. Kita perhatikan baris ketiga. Nilai terendahnya 59, namun lebih besar dari 44, sehingga 44 masih nilai terendah. Begitu seterusnya, sampai kita peroleh bahwa nilai terendah dari data ini adalah 44. Nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 44, sehingga R atau rank sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana R sama dengan 100 kurang 44, kita peroleh hasilnya 66. Selanjutnya kita akan menentukan banyak kelas interval dengan menggunakan aturan Stargers, di mana menurut Stargers K sama dengan
1 ditambah 3,3 log N. Karena N-nya 44, bisa kita hitung. Log 44 itu 1,6434, kita kali dengan 3,3, sehingga kita peroleh nilainya 5,4 sekian. Nah, kita jumlahkan dengan 1, sehingga kita peroleh nilai K sama dengan 6,42339. Di sini kita bulatkan nilai K sama dengan 6. Kemudian menentukan panjang kelas interval. Dengan menggunakan rumus P sama dengan R dibagi K, kita masukkan nilai range-nya 66, banyak kelas intervalnya 6. Sehingga 66 dibagi 6, hasilnya 11. Di sini saya menggunakan panjang kelas interval 10 untuk mempermudah perhitungan. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu menyajikan tabel distribusi frekuensi. Nah, dari data yang tadi, dengan menggunakan panjang kelas interval 10, kita akan mulai dari data 41 sampai dengan 50. Dengan bantuan turus, maka untuk nilai 85 itu ada pada kelas ke-5, untuk nilai 67 itu ada pada kelas ke-3, 58 pada kelas ke-2, begitu seterusnya, sampai kita memperoleh nilai dari masing-masing kelas. Nah, dengan bantuan turus ini akan lebih mudah kita menghitung banyak frekuensi dari kelas interval suatu data. Nah, setelah kita peroleh, maka bisa kita hitung bahwa frekuensi pada kelas pertama karena memiliki turus 1 sehingga frekuensinya 1. Karena turus pada kelas kedua itu 6, maka frekuensinya 6, pada kelas ketiga 9, kelas keempat 11, dan sampai kelas ke-6 yaitu 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Histogram itu adalah diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang dan berimpitan. Nah, jika ada sumbu X dan Y, di mana X menandakan nilai dan Y menandakan frekuensi. Nah, jika ada sebuah data yang berbentuk batang, ini dikatakan histogram. Karena dia berbentuk batang dan antara batang yang satu dengan batang yang lainnya berimpitan. Nah, itulah disebut dengan histogram. Oke, sekarang perhatikan tabel. Nah, dari tabel ini kita bisa menentukan batas kelasnya dari kelas 41 sampai 50, itu batas kelasnya 40,5 sampai 50,5. Nah, batas kelas itu terdiri dari batas bawah dan batas atas. Nah, di sini kita memperoleh nilai kelas pertama dengan nilai 41 sampai 50, itu batas kelasnya adalah 40,5 sampai 50,5. Itu kita peroleh dari perhitungan bahwa batas kelas tadi kan terdiri dari batas atas dan batas bawah. Karena batas atas itu adalah ujung atas kelas interval, sementara batas bawah itu adalah ujung bawah kelas interval. Untuk menentukan batas bawah, kita kurangkan nilai kelas dengan 0,5. Untuk menentukan batas atas, kita tambahkan nilai kelas dengan 0,5. Sehingga kita peroleh batas kelasnya adalah 40,5 sampai 50,5. Itu untuk kelas pertama. Nah, sehingga kita dapat membuat histogramnya berdasarkan frekuensi yang telah diperoleh. Nah, perhatikan bahwa pada batas 40,5 sampai 50,5 frekuensinya 1, dari 50,5 sampai 60,5 frekuensinya 6, dan begitu seterusnya. Nah, itu untuk histogram ya. Sekarang kita akan membahas tentang poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah batang bagian atas dari suatu histogram. Nah, perhatikan bahwa poligon frekuensi ini menghubungkan setiap
garis. Setiap garis dari titik-titik yang kita peroleh. Nah, di sini titik-titik itu adalah nilai frekuensi dari histogram. Nah, di sini titiknya ada di 1, di frekuensi 1, frekuensi 6, 9, 11, dan 6. Kemudian kita hubungkan dari titik frekuensi 1 ke 6, 6 ke 9, dan begitu seterusnya. Sehingga kita peroleh diagram garis dari histogram yang tadi. Kemudian kita akan membahas tentang ogive. Nah, ogive itu terdiri dari dua macam, yaitu ogive naik dan ogive turun. Nah, ogive naik itu disebut juga ogive positif. Dari histogram yang tadi, kita bisa peroleh bahwa ogive-nya itu seperti gambar yang terlihat. Kemudian untuk ogive turunnya, yaitu seperti ini ya, sesuai dengan nilai frekuensinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Itu ada min, median, dan modus. Yang pertama kita akan membahas tentang min. Menurut definisi, min yaitu nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, perhatikan contoh. Berikut ini diberikan distribusi frekuensi nilai ujian matematika siswa. Tentukan nilai rata-ratanya. Nah, di sini, karena kita tadi udah memperoleh batas kelas, kita akan menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah ini diperoleh dari batas kelas. Dari 40,5 sampai 50,5, kita memperoleh nilai tengahnya yaitu 45,5. Begitu seterusnya sampai ke kelas yang 91 sampai 100. Kemudian kita akan menghitung SI dikali FI, di mana nilai tengah dikali frekuensi. 45,5 dikali 1, hasilnya 45,5. 55,5 dikali 6, hasilnya 333, begitu seterusnya. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 3.312. Nah, berdasarkan definisi, maka X bar atau nilai rata-rata atau min sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, tadi nilai rata-ratanya, nilai sigma XI dikali FI-nya yaitu 3.312, jumlah dari frekuensinya 44. Nah, 3.312 dibagi 44, hasilnya 75,27. Jadi, nilai rata-rata dari tabel di atas adalah 75,27. Selanjutnya, kita akan membahas tentang median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Nah, median digunakan apabila ingin membagi kelas menjadi. Selanjutnya, perhatikan pembuktian rumus. Nah, diketahui data berkelompok, sumbu X menambahkan nilai, sumbu Y menandakan frekuensi. Nah, jika kita tarik satu garis, kemudian di sini saya beri lambang titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, jika kita tarik sebuah garis dari A ke koordinat absisnya atau nilai, sehingga kita berlambang TB, kemudian ini adalah FK, karena mediannya nilai tengah, berarti frekuensinya 1/2N, di mana N adalah banyaknya data. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa pembuktian rumus ini, median atau dilambangkan dengan ME, sama dengan tepi bawah ditambah panjang AE. Nah, panjang AE bisa kita lihat bahwa segitiga A, E, B,
di sini A, E, B sebangun dengan segitiga A, D, C. Nah, oleh karena itu, bisa kita tulis bahwa AE per A per E sama dengan BE per CD, di mana AE itu sama dengan AD dikali BE per CD. Nah, BE itu adalah setengah N dikurang FK. Nah, karena ME tadi TB ditambah AE, kemudian AE tadi adalah AD dikali BE dikali CD, sehingga kita ganti di sini. Kemudian dari sini kita bisa peroleh ME sama dengan TB ditambah C dikali setengah N dikurang FK per F. Nah, di mana ME itu adalah median, TB tepi bawah kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi, N itu banyak data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F itu frekuensi kelas median. Sementara C itu adalah panjang kelas. Nah, sehingga bisa kita peroleh rumus median ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per F dikali P. P itu panjang kelas. Nah, kita ke contoh soal. Selanjutnya, kita akan bahas contoh soal. Nah, tentukan nilai median data berkelompok di bawah ini. Nah, disajikan data berkelompok, di mana di sini memiliki 6 kelas. Dengan panjang kelas adalah 10. Bisa kita lihat dari tabelnya. Nah, maka penyelesaian soalnya yaitu yang pertama, kita harus menentukan nilai frekuensi kumulatif dan nilai rata-ratanya. Nah, di sini kita peroleh bahwa frekuensi tertinggi adalah pada kelas ketiga, yaitu dengan nilai kelasnya 32 sampai 42. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa nilai F kumulatif itu diperoleh dari hasil nilai frekuensi. Untuk kelas yang pertama itu 2, untuk kelas kedua itu dari perolehan 2 ditambah 8, hasilnya 10. Kemudian untuk kelas ketiga itu dari 10 ditambah 15 sama dengan 25. Begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk nilai FI dikali XI-nya kita tinggal mengalikan saja. Frekuensi dikali nilai tengah. 2 dikali 15, 30. 8 dikali 2, 6, 208. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sehingga kita peroleh nilai rata-rata dari data ini yaitu 1929. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus median yang telah kita buktikan tadi. Di mana ME sama dengan TB ditambah 1/2N atau N per 2 dikurang FK. FK itu F kumulatif dibagi dengan FI frekuensi ya, dikali dengan panjang kelas interval. Nah, maka kita substitusikan nilai yang sudah kita peroleh. Tadi TB-nya 32, kemudian kita kurangkan dengan 0,5. Nah, di sini N-nya 45 kita bagi 2, kemudian F kumulatifnya 10, dan frekuensinya 15 dikali panjang kelasnya 11. Sehingga kita peroleh bahwa ME sama dengan 31,5 ditambah 12,5 dibagi 15 dikali 11. Sehingga kita peroleh nilai mediannya adalah 40,66. Atau bisa kita bulatkan menjadi 40,67. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai tengah atau median dari data berkelompok yaitu
40,66. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok dengan topik modus. Modus adalah data atau nilai yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak atau nilai yang paling sering muncul. Nah, perhatikan pembuktian rumus ini. Bisa ada sebuah data di mana sumbu X merupakan nilai dan sumbu Y merupakan frekuensi. Nah, jika kita tarik sebuah garis yang menghubungkan diagram batang tersebut, di sini saya lambangkan dengan titik A, titik C, titik D, dan titik F. Nah, titik potong antara garis AD dan CF adalah titik G. Kita tarik garis ke bawah, ini adalah nilai MO. Nah, kemudian kita tarik garis yang memotong kita peroleh titik B, BE. Nah, untuk panjang dari D ke F itu adalah diagonal pertama, untuk panjang dari A ke C itu adalah diagonal kedua. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa MO adalah TB ditambah BG. Nah, bisa kita lihat bahwa segitiga AGC sebangun dengan segitiga DGF. Perhatikan gambar yang berwarna merah bahwa segitiga ACG dan segitiga DGF itu sebangun dengan memenuhi syarat kesebangunan, di mana syarat dua segitiga dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, bisa kita lihat dari segitiga AGC dan segitiga DGF, sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama. Kemudian, sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, oleh karena itu, jika kita perhatikan lagi, kita lihat bahwa BG per AC sama dengan GE per FG, di mana GE sama dengan P dikurang BG. Nah, BG, karena AC tadi adalah D1, dan FD adalah D2, di sini bisa kita peroleh bahwa kita kali silang D2 dikali BG sama dengan D1 dikali P dikurang BG. Nah, dari penjabaran rumus ini bisa kita peroleh bahwa BG sama dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, oleh karena itu, karena MO tadi sama dengan TB ditambah BG, kita bisa ganti MO sama dengan TB ditambah BG tadi kita peroleh D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Sehingga kita peroleh rumus modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Tentukan nilai modus data berkelompok di bawah ini. Nah, data yang tadi kita akan menentukan nilai modusnya. Sama seperti menentukan nilai median, kita tentukan nilai frekuensi tertinggi dari data tersebut. Kemudian, kita bisa gunakan rumus modus yang telah kita buktikan tadi, di mana MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Karena TB-nya 31,5, kita tambah dengan D1-nya 7, D2-nya kita peroleh 8, itu dari 7, 15 dikurang 7, kita kali dengan P, P-nya 11, sehingga penyelesaiannya kita peroleh MO sama dengan 36,63. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai yang sering muncul dari data di atas adalah 36,63. Nah,
Baik, sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.